Halo semuanya. Nah, kali ini saya akan mengajarkan cara membuat infinite scroll. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada banyak sekali ya video kita. Nah, ada baiknya kalau kita pakai namanya infinite scroll. Jadi cara kerjanya itu kita sebenarnya udah query, itu udah nampung data kita, cuma belum kita tampilin. Jadi pas kita nge-trigger sesuatu, baru dia nampilin. Gitu. Nah, oke. Pertama-tama kita buat dulu di sini. Kita bikin dulu sebuah div di paling bawah buat nge-trigger ntar kalau kena div yang ini dia bakal muncul gitu. Oke. Terus di sini kan kita mau batasin ya. Nah, kalau kita mau batasin kita perlu ya pembatas buat loopingnya. Jadi misalnya di sini i sunat index. Jadi nah, di dalam sini aku ngif i kurang dari misalnya kurang dari 12. Begini ya. Nah, ntar kalau di web aku itu pas aku reload sebentar. Nah, itu yang ke reload, yang ke load cuma 12. Karena tadi aku udah ngf dia 12 gitu. Nah, gimana kalau kita bikinnya, kalau dia kena trigger yang ini, di footer tadi, dia bakal ngeload lagi gambarnya. Nah, itu caranya, kalian bikin dulu atribut. Pertama, kalian perlu satu atribut namanya last key. Last key ini buat ngenunjukin kalian udah ngambil sampai indeks keberapa gitu. Terus ada ini observer any. Ini cuma buat nampung nanti yang objek yang buat trigger footer tadi. Nah, pertama-tama kita tentuin dulu last key-nya. Nah, aku last key-nya 12. Nah, kalau di sini last key-nya 12 artinya di sini aku bisa kasih last key aja. Sorry. Nah, kalau kayak gini sama aja kan, last key-nya juga 12. Nah, sekarang kita bakal ngebuat objek buat nge-triggernya. This dot. Oh, kita cek dulu deh, last key-nya berjalan nggak? Harusnya iya ya. Oke, berjalan ya 12. Nah, sekarang kita coba kita bikin objeknya. Kita tampung di atribut observer. Kita bikin objek namanya intersection observer. Nah, di dalam sini dia bakal minta callback. Callback ini fungsi yang kalau kita nge-trigger dia bakal callback, ngasih tahu jalannya fungsi yang mana. Terus option ini opsional ya. Jadi ini option ini kalau kita kan cuma ngatur viewport yang umum ya. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak fokus di option. Seharusnya ini pengaturan kayak dia fokusnya kemana gitu. Terus marginnya berapa baru kena gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau aku nggak buat, jadi sekarang kita bikin namanya arrow function. Karena kalau kita pakai function yang biasa, callback ini kita nggak bisa passing this dot videos ini nggak bisa diambil. Jadi kita perlu pakai arrow function. Nah, di sini dia perlu parameter namanya entry. Jadi pas dia masuk gitu, masuk ke kondisinya, ke wilayahnya gitu. Nah, kita bakal validasiin if entry yang ke 0 dot is intersecting. Nah, ini artinya kalau dia kena ya. Intersecting itu kayak titik potong. Jadi kalau dia berpotongan, kalau dia kena, dia bakal nge-trigger. Nah, triggernya di dalam kita buat aja komponennya itu sesuai dengan isinya kita ini. Nah, di sini kan aku bakal ngebikin di dalam kelas cards, aku bakal ngebikin satu div sama satu app video gitu kan. Nah, di sini juga. Ya, di sini aku bakal memanggil dulu dokumen query selector. Dia bakal ngambil kelas cards. Jadi pertama dia ngambil dulu nih kelas cards. Wah, nah di sini div ini. Oke. Kemudian aku looping. Kenapa? Karena kalau kita loadnya satu-satu agak aneh ya. Nggak aneh sih, terserah kalian.
Nah, kalau aku loadnya per 444. Karena di sini video aku 444 terus ya. Jadi di sini aku looping for dalam kurung let i number sama 0, i kurang dari 4, i plus gini kan. Terus di dalamnya kita bikin kondisi, kita mulai pakai last key ini. Jadi kalau if this dot last key itu masih kurang dari banyaknya video yang ada, biar dia nggak error. Dot length. Nah, di sini kita bikin satu, karena di sini ada div di dalamnya, ya udah kita bikin satu div di sini. Aku namainnya div sama dengan dokumen dot create element. Jadi kita bikin elemen baru, itu kita kasih tag-nya div. Oke. Terus kita bikin lagi let video, yang kasih namanya video dokumen dot create element. Kita bikin satu elemen lagi karena di dalam div ini ada app video. Udah kita bikin app video di sini. Nah, terus kita set atributnya karena di kepencet ya. Oh, enggak. Nah, karena di dalam app video ini ada atribut feed. Oke. Nah, jadi kita perlu bikin video dot set atributnya. Atributnya apa? Tadi namanya feed ya. Terus isinya apa? Isinya itu this dot videos array ke this dot last key. Oke. Terus kita masukin app video ini ke dalam div ya. Nah, jadi div dot append-child. Pakai fungsi append-child video. Nah, setelah di append, kita masukin div ini ke dalam card. Card dot append-child div. Kemudian karena kita kan isi videonya itu naik terus ya, jadi kita perlu increment last key-nya. Nah, ini kalau udah, kalian di sini tinggal kasih tutup titik koma. Terus kita kasih tahu dia observernya ini observe dokumen apa gitu. Dokumen dot query selector. Dia nge-observe apa? Footer. Jadi patokannya di footer nih. Jadi kalau dia kena footer, dia bakal ngejalanin. Nah, sekarang kita coba reload. Nah, ini aku kasih developer tool-nya juga. Nah, jadi pertama-tama dia elemennya itu kayak gini tampilannya. Container, content, home, cards. Nah, di cards ini dia udah ke generate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bla bla bla. Sampai di bawah. Nah, jadi pas aku, ini kan yang masih ada ya videonya, masih ketampil, itu karena NGF-nya masih masuk, true. Nah, kalau ini, NGF-nya udah false. Ini udah false. Ini udah false. Nah, kalau kita coba kita turun, nge-trigger kan. Nah, kalau kita turun, nah, dia bakal munculin isinya gitu. Terus kalau kita turun lagi, sampai di bawah, dia bakal bikin semuanya true. Nah, tuh, true. Nah, muncul semua. Gitu. Nah, terus jangan lupa, tadi aku sempat ada error di sini, di home ini, NGF-nya itu ini nggak boleh static. Kalau ini static 12, dia bakal selamanya NGF-nya 12 kan. Karena dia nggak ikutin last key. Ini harus ikutin last key, jadi dia bakal bisa ntar pas ngeload dia jadi true lagi. Bakal jadi true lagi gitu. Jadi di sini jangan 12 kalau emang kalian mau batasin 12 gitu. Oke. Nah, sekian tutorial tutorial apa nih? Infinite Scroll dari saya. Terima kasih.